Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus yayasan, asatidz dan ustadzah, guru dan karyawan SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, dan Ananda Salih Salihah, murid SDIT, SMPIT dan SMAIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang dengan limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita di hari ini. Tidak lupa, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Ananda ingin menjadi kaya, ingin menjadi terkenal, ingin berpangkat tinggi, ingin menjadi kuat, ingin bahagia, ingin sehat, ingin tenang dalam hidup? Pasti semuanya mau ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustadzah akan membahas mengenai meraih kesuksesan dengan Al-Quran. Al-Quran seringkali lenyap dalam kehidupan kita. Lenyapnya Al-Quran bukan disebabkan karena Al-Quran itu menghilang keberadaannya, tetapi karena memang kitalah yang melupakan Al-Quran dari pikiran dan menutup Al-Quran di hati kita. Meski kita ditanya, apakah Anda percaya pada Al-Quran? Maka lisan kita akan menjawab, kami percaya. Namun, terlalu sering hati kita tidak mempercayai Al-Quran, padahal ia tidak pernah berdusta. Dan Allah mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Kita tidak sungkan-sungkan meninggalkan Al-Quran, padahal ia adalah kitab tuntunan dalam meraih kesuksesan dan pengabul segala keinginan yang hebat. Al-Quran akan merespon kehendak kita semua, karena Al-Quran memang diturunkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dalam wujud kalimat-kalimat suci dari Allah. Banyak kisah orang-orang solih terdahulu yang menjadi kaya karena mengamalkan Al-Quran, menjadi pejabat dan penguasa karena mempraktekkan kata Al-Quran, menjadi jagoan pilih tanding karena ikut kata Al-Quran, menjalani hidup penuh kebahagiaan karena menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan kepada orang-orang yang mau meminta penjelasan atau tuntunan dari permasalahannya kepada Al-Quran. Sehingga nanti di akhirat, orang-orang kafir yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya berhayal untuk bisa kembali ke dunia dan mau menjadi orang yang beriman yang mengamalkan Al-Quran. Untuk memenuhi semua tujuan hidup kita di dunia, terutama tujuan hidup di akhirat, pastinya kita harus mengetahui dengan jelas petunjuk apa yang diarahkan oleh Al-Quran kepada kita. Karena yang menjadi pertanyaan, seberapa dekatkah kita mengenali Al-Quran? Bagaimana caranya untuk mengenal lebih dekat kepada Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul ibadati ummati tilawati Al-Quran. Artinya, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walau selembar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya, rutinitasnya di pagi dan sore hari, maka Allah akan memberikan 4 kemuliaan Al-Quran kepada mereka. Berikut adalah 4 keutamaan yang akan diperoleh jika kita rutin membaca Al-Quran. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang beruntung. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, maka beliau menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjadi nabi yang paling mulia.
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan begitupun dengan kita, jika kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Yang kedua, salamah wa husnul akibah. Orang yang membaca Al-Quran akan selamat dan husnul khotimah. Yang ketiga, jalbi kulli khair, bisa menjadi penarik segala kebaikan. Dan yang keempat, Al-Quran menjadi benteng dari segala bahaya. Bersama-sama, marilah kita akrabi Al-Quran, mengenalinya dengan baik, dan hidup bersamanya untuk mendapat berbagai kemuliaannya. Selamat hidup bersama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. La haula wa la quwata illa billah. Sekian penjumpa hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.